Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sapardana dari Prodi Manajemen semester 2. Saya akan membacakan kembali mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi kebijakan pangan dan pengembangan pertanian. Kebijakan pangan dan pengembangan pertanian. Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang dengan khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Kebijakan publik didesain untuk mempengaruhi operasi sistem pertanian dan pangan. Kebijakan pangan terdiri dari penetapan tujuan produksi, pemrosesan, pemasaran, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan konsumsi bahan pangan, serta menjelaskan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pangan juga melibatkan institusi pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk mengatur, dan standar yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan. Peraturan dan standar yang ditetapkan meliputi kesehatan dan keselamatan, pemberian label, dan kualifikasi produk tertentu atau makanan organik, makanan halal, dan sebagainya. Tujuan utama dari kebijakan pangan yaitu 1. Melindungi masyarakat miskin dari krisis. 2. Mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisien penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi pangan yang lalu akan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan pangan dan pengembangan pertanian. Kebijakan pangan memiliki faktor ekonomis dan politis yang harus dihadapi dengan masa depan. Kebijakan pangan tidak berdasarkan politik, namun kebijakan pangan berdampak pada politik. Negara yang memiliki keterlibatan lebih pada kebijakan pangan akan memiliki pengaruh dalam menyelesaikan masalah kelaparan dan kemiskinan. Solusi kelaparan dan kemiskinan dapat ditemukan pada peningkatan jumlah makanan yang dikonsumsi per individu. Jumlah bahan pangan yang ditingkatkan tergantung pada seberapa banyak nutrisi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas harian. Jika harga bahan pangan terlalu tinggi bagi konsumen, maka mereka akan mengurangi jumlah yang dimakannya. Harga bahan pangan yang tinggi akan menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki asupan nutrisi yang lebih buruk. Di sisi lain, produsen bahan pangan bergantung pada harga pangan untuk penghasilan mereka, sehingga mereka tidak dapat membuat harga yang terlalu rendah. Masalah suplai dan permintaan bahan pangan merupakan salah satu yang harus diselesaikan dalam kebijakan pangan. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan syarat keberlanjutan sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau, menurut Direktorat Serealia pada tahun 2003. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor pertanian adalah pada tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta tanaman obat yang dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup serta kemampuan petani dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa iklim, kesesuaian dan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja, dan peluang besar baik di dalam maupun di luar negeri. Strategi dari pengembangan sektor pertanian yaitu yang pertama, pembangunan pertanian dimulai dari desa, dan yang kedua, dikembangkan pertanian berbasis teknologi dan komunitas. Yang ketiga, digitalisasi informasi dan pemasaran produk pertanian. Yang keempat, pengembangan mekanisasi dan komputerisasi pertanian. Yang kelima, pengembangan bibit unggul. Yang keenam, pembangunan infrastruktur masyarakat. Dan yang ketujuh, kebijakan yang pro petani dan pertanian. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyajian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.